Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana strategi digital marketing di bisnis retail. Jadi bisnis retail itu seperti apa? Misalnya itu di bidang fashion, di bidang elektronik, di bidang makanan, dan lain-lain. Nah, itulah yang biasanya kita sebut bisnis retail, dan bisnis retail ini biasanya langsung dijual kepada end user atau pembeli langsung. Nah, agar lebih simpel, dalam pembahasan ini, di bidang sales dan marketing funnel ini, kita bagi menjadi tiga, yaitu ada yang namanya top funnel, kemudian middle funnel, dan yang ketiga ada bottom funnel. Biasanya disebut dengan tofu, mifu, bofu. Dan tiga bagian ini punya peranan masing-masing. Untuk top funnel, tujuan utamanya adalah awareness. Jadi, fokus tugasnya adalah bagaimana agar orang lain itu kenal dengan kita, produk kita, brand kita, atau toko kita. Kemudian middle funnel ini tugas utamanya adalah agar orang yang sudah kenal dengan produk atau brand kita itu akhirnya menjadi tahu dan tertarik untuk membeli produk kita. Kemudian di bottom funnel ini tujuan utamanya adalah repeat order. Jadi tugas utamanya adalah bagaimana orang yang sudah pernah beli produk kita itu menjadi beli lagi dan beli lagi. Artinya nanti ada value yang lebih yang kita tawarkan di bottom funnel ini. Kemudian di top funnel ini nanti garis besarnya adalah kita akan bicara tentang produk yang kita jual itu seperti apa, kemudian strateginya yang kita gunakan itu seperti apa, dan platform yang kita gunakan itu seperti apa, serta konten yang akan kita tonjolkan itu seperti apa. Kemudian di middle funnel, nah biasanya kalau bisnis retail itu channelnya ada tiga, yaitu marketplace, kemudian web e-commerce, dan yang ketiga adalah konsep reseller. Jadi untuk mendapatkan penjualan pertama kita itu kita bisa pakai marketplace seperti Lazada, Tokped, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus punya web e-commerce, dan yang ketiga kita juga bisa menggunakan konsep reseller. Jadi kita tidak sebagai penjual langsung. Kemudian di bottom funnel ini garis besarnya adalah kita akan membicarakan bagaimana agar repeat order itu terjadi terhadap brand atau produk kita. Oke, langsung saja. Nah, pertama kita akan membahas tentang top funnel ini. Nah, di top funnel ini bagaimana cara kita memperkenalkan brand atau produk kita, yaitu caranya kita melakukan promosi di sosial media, misalnya di Facebook, Instagram, YouTube, maupun kita bisa pakai TikTok. Kemudian, konten apa yang akan kita tampilkan di sosial media ini? Jadi, konten yang akan kita tampilkan di sosial media ini adalah katalog. Jadi, katalog itu kita menampilkan produk-produk yang akan kita jual. Kemudian lookbook. Lookbook itu misalnya seperti ini. Jadi misalnya saya jualan baju nih. Jadi bajunya ada khusus untuk musim panas, musim dingin, musim semi, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan campaign atau movement. Jadi misalnya saya menjual produk kecantikan. Jadi yang akan saya bahas di campaign ini adalah bagaimana cara merawat wajah kita agar tidak mudah berjerawat. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan tren. Jadi tren yang sekarang lagi ini itu apa? Misalnya seperti kemarin itu tren yang sempat muncul itu adalah Butejo dengan tagline-nya itu jadi orang itu harus solutif. Nah, seperti itu juga bisa kita pakai. Kemudian untuk membranding produk kita juga bisa menggunakan yang namanya collaboration. Jadi kita berkolaborasi dengan public figure ataupun produk yang non kompetitor. Jadi misalnya kita kolaborasi dengan public figure, misalnya kita bisa pakai endorse atau kerjasama bagi hasil dan lain-lain. Kemudian non kompetitor, jadi misalnya saya punya produk sepatu. Dalam campaignnya itu, produk sepatu yang saya punya ini akan saya kolaborasikan dengan sepeda. Jadi dua produk yang bukan kompetitor, kita jadikan satu sebagai alat branding usaha kita. Nah, bila kita pakai public figure, enaknya itu produk kita akan lebih cepat dikenal oleh orang-orang banyak. Nah, ini ya. Jadi dengan kita menggunakan produk collab dengan public figure, enaknya adalah produk kita akan jauh lebih cepat dikenal oleh orang banyak. Karena mungkin
public figure tersebut sudah mempunyai influencer atau pengikut yang sudah banyak di sosial media mereka. Kemudian kita juga bisa menggunakan media atau PR, kita bisa menggunakan paid promo. Jadi misalnya contohnya seperti ini, saya punya sebuah produk sepatu, kemudian saya akan menggunakan paid promo di akun portal, misalnya di akunnya Malang Post Online. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya membayar akun portal tersebut untuk mempromokan produk saya. Kemudian jangan lupa dalam bisnis retail itu kita juga bisa memanfaatkan yang namanya Google Map atau Google My Business, dan pastikan review atau rating di Google My Business kita itu baik, karena ini fungsinya adalah untuk menjangkau orang-orang yang demografinya itu lebih dekat dengan tempat usaha kita. Kemudian di bisnis retail kita dituntut untuk selalu berinovasi, mengeluarkan produk-produk baru atau unik. Nah, seperti ini. Jadi bila produk kita itu tidak unik, maka orang-orang di luar sana itu akan jarang melirik brand atau produk kita. Kemudian usahakan jika kita menjual sebuah produk retail, sebisa mungkin produk kita itu eksklusif. Artinya produk kita itu hanya bisa didapatkan di tempat kita saja. Nah, ini adalah sekilas tentang bagaimana kita menggunakan teknik top funnel untuk membranding usaha atau produk kita. Oke, kita lanjut. Nah, walaupun di top funnel ini kita menggunakan media digital marketing, tapi tidak ada salahnya kita juga menggunakan media offline. Nah, media offline itu apa saja? Jadi kita bisa ikut pasar, misalnya kita ada pameran di mall atau event di sebuah tempat. Kemudian kita juga bisa melakukan roadshow, jadi datang ke instansi-instansi, kantor, ataupun komunitas tertentu untuk menawarkan produk kita. Kemudian di bisnis retail itu juga penting bila kita memiliki yang namanya toko sendiri. Nah, ini maaf ya, ini kurang tulisannya, jadi tulisannya itu harusnya toko sendiri. Kemudian kita juga bisa sub ke department store, jadi misalnya kita bisa nitip barang di Alfamart, Indomart, ataupun di Matahari, di Ramayana, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya media promosi banner. Nah, jadi kita bisa pakai banner, baliho, videotron, dan lain-lain. Walaupun untuk melaksanakan teknik top funnel ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oke, kita lanjut. Nah, untuk teman-teman yang menjadi pebisnis pemula, sebaiknya yang kita gunakan adalah teknik middle funnel dulu, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan pembelian pertama kita. Nah, pembelian pertama kita bisa kita dapatkan dengan bantuan marketplace. Jadi produk kita bisa kita upload di Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Jadi artinya kita nebeng dulu di marketplace ini. Nah, kemudian selain marketplace, alangkah baiknya jika kita juga punya namanya website e-commerce maupun landing page. Nah, fungsinya apa? Misalnya seperti ini nih. Untuk saat ini marketplace masih sedang baik hati. Jadi mereka hanya mengambil keuntungan di kita hanya 2%, 3%, maksimal paling 5%. Namun kita kan nggak tahu jika nanti suatu saat marketplace ini meminta kompensasi sekitar 25% dari omset kita, maka nanti penjualan kita juga labanya itu menjadi sedikit. Oleh karena itu kita juga perlu yang namanya website sendiri. Kemudian untuk mengoptimasi website kita bisa menggunakan yang namanya teknik SEO maupun SEM atau Google Ads. Nah, ini ya Google Ads. Jadi kita bisa pakai cara yang gratisan yaitu SEO, dan cara yang berbayar yaitu menggunakan Google Ads. Nah, kemudian untuk mendapatkan penjualan pertama kita juga bisa menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Oke, ini adalah platform yang kita gunakan untuk mendapatkan penjualan pertama kita di teknik middle funnel ini. Oke, next, lanjut. Nah, untuk mendapatkan penjualan pertama kita, tipe produk apa saja nih yang harus kita jual? Jadi biasanya kalau di bidang retail itu kita bisa menggunakan produk yang umum,
atau fast moving. Jadi barang umum itu biasanya mereknya juga banyak. Misalnya kita akan jual t-shirt. Nah, di Indonesia ini kan banyak brand-brand lokal yang menjual dengan produk t-shirt. Kemudian produk tersebut jika kita ingin mendapatkan penjualan pertama kita, yaitu kita bisa menggunakan teknik produk diskon. Fungsinya adalah untuk menjangkau customer yang belum tahu. Jadi misalnya produk t-shirt kita promokan dengan diskon 40%. Nah, misalnya merek kita adalah brand lokal dan saingan kita adalah baju seperti LC dan lain-lain. Jadi customer itu kadang nggak terlalu mikir merek sih. Yang penting modelnya bagus, nyaman dipakai, kemudian diskonnya juga lumayan gede. Kemudian untuk melakukan middle funnel ini, kita juga bisa menggunakan produk collapse agar jangkauan penjualan kita juga bisa lebih luas. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu kita bisa melakukan endorse, bagi hasil, dan lain-lain. Kemudian juga produk kita unik, jadi kita edukasi dengan produk kita yang unik, punya keistimewaan tersendiri, dan produk kita juga tidak ada di tempat yang lain. Jadi untuk mendapatkan tipe produk kita, mereka harus beli di tempat kita. Kita juga bisa menggunakan produk a new arrival, yaitu seri produk terbaru. Oke, untuk teknik middle funnel dengan tipe produk seperti itu saja. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga ini adalah teknik bottom funnel, yaitu bagaimana orang yang pernah beli produk kita itu menjadi beli lagi dan beli lagi. Agar hal tersebut bisa terjadi, kita harus mendapatkan yang namanya database. Karena kalau kita sudah mendapatkan database, maka kita akan lebih mudah untuk mendapatkan repeat order. Nah, platform apa saja yang kita butuhkan agar kita mendapatkan repeat order? Yaitu yang pertama ada kita pakai Line. Jadi di aplikasi Line itu apa yang akan kita lakukan? Yaitu kita bisa update produk, kemudian broadcast. Sama juga jika kita menggunakan aplikasi WhatsApp Group, kita juga bisa menggunakan update produk maupun broadcast. Broadcastnya ini juga nggak selalu langsung direct selling ya. Jadi kita bisa broadcastnya itu edukasi atau promo-promo tertentu dari produk atau brand kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan email marketing. Nah, enaknya email marketing ini apa? Sekarang kan hampir semua smartphone kan menggunakan email. Jadi kita bisa broadcast ke customer kita itu lewat email, dan broadcastnya itu bakalan bisa lebih banyak. Artinya lebih banyak itu kita bisa meng-share katalog kita, lookbook kita, ataupun gambar-gambar promo yang sedang kita tawarkan kepada mereka. Kemudian di marketplace kita juga bisa menggunakan broadcast. Jadi kalau di Tokopedia itu orang-orang yang sudah memfollow akun kita itu bisa kita broadcast, ataupun kita juga bisa broadcast kepada orang-orang yang sudah beli produk kita. Kemudian yang kelima, kita juga bisa menggunakan Facebook dan Instagram remarketing. Jadi kita akan mentarget orang-orang yang sudah pernah lihat atau pernah beli produk kita dari Facebook maupun dari Instagram. Dan ini sifatnya iklan ya teman-teman, jadi ads. Kemudian kita juga bisa menggunakan Google Display, sama seperti Facebook dan Instagram ini. Di Google Display kita juga bisa menawarkan kepada orang-orang yang sudah pernah membeli, melihat dari yang namanya iklan display network kita. Oke, ini adalah sekilas teknik bottom funnel, bagaimana cara kita mendapatkan repeat order dari customer kita. Nah, yang terakhir ini di teknik bottom funnel. Nah, di tipe produk ini kurang lebih kebanyakan sama ya. Ada kita menggunakan produk diskon, kemudian kita juga bisa menggunakan produk yang unik, produk new arrival, produk collapse. Namun di sini ada dua yang baru, yaitu produk collectible bonus dan subscribe. Nah, produk collectible bonus itu seperti apa? Misalnya itu seperti McD nih. Di bulan ini McD itu mengeluarkan bonus seri Minion. Jadi ada Minion 1, Minion 2, Minion 3. Jadi misalnya minggu ini nih kita makan di McD, kita dapat produk Minion 1. Kemudian minggu depan kita makan lagi di McD, kemudian kita dapat produk Minion yang kedua.
Kemudian di minggu ketiga kita makan McD lagi, kita dapat produk minion yang ketiga dan seterusnya seperti itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah McD ini menanamkan kepada customer-nya agar setiap kita makan di sana, kita mendapatkan value yang lebih atau mendapatkan bonus yang lebih, yaitu salah satunya dengan action figure seperti tadi. Jadi yang diharapkan oleh McD itu adalah nantinya customer itu mikirnya seperti ini. Jadi mau makan nih, ya wis ke McD aja. Nah, seperti itu. Goalnya sih seperti itu. Kemudian yang subscribe ini di Indonesia masih sangat sedikit sih produk yang mereka menawarkan subscription. Mungkin kalau di Indonesia itu yang pernah kita temuin itu adalah yaitu produknya kopi. Jadi di dalam webnya itu kita bisa mensubscribe dan kita bisa berlangganan kiriman kopi untuk diantar ke tempat kita. Jadi kita subscribe di web tersebut, kemudian kita order kopinya, dan nanti dalam setiap minggu atau setiap bulan sekali itu kita akan dikirimkan langsung produk kopi dari tempat mereka. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi ingat strukturnya seperti itu, yaitu top funnel, kemudian middle funnel, dan bottom funnel. Namun sekali lagi untuk pebisnis pemula saya sarankan yaitu menggunakan teknik middle funnel dulu dan bottom funnel. Kemudian setelah itu kita menggunakan top funnel untuk membranding produk kita agar orang-orang di luar sana itu terbiasa mendengar nama branding kita. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya.